Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kita akan melanjutkan dirosah kita dari Durusul Yaumiyah fi Yaumis Tsalis, di pertemuan yang ketiga, yaitu Fadlu Ta'limun Nas wa Da'watihim ilal Khairi. Judulnya adalah keutamaan mengajarkan kebaikan kepada manusia dan berdakwah kepada mereka. Ini judul di pertemuan kita di malam hari ini, Fadlu ta'limin nas wa da'watihim ilal khair, yaitu keutamaan mengajarkan kepada manusia, yaitu kebaikan, dan berdakwah kepada mereka. Beliau menyebutkan dua ayat dalam Al-Quran terkait keutamaan berdakwah, menyampaikan kebaikan kepada manusia, kepada siapapun dia. Yang pertama dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini kita sudah hafal semua. Yang dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Huwallazi, dialah yang mengutus, fil ummiyin, kepada kaum yang masih buta huruf. Ummi ini artinya adalah kaum yang masih buta huruf. Rasulam minhum, seorang rasul di antara mereka. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Ini salah satu dakwah yang dilakukan oleh para rasul, di mana mereka mendakwahkan kepada manusia, yang Allah perintahkan kepada mereka agar mereka mengajarkan Al-Quran, Al-Kitab wal hikmah. Ini yang pertama, dalil bahwa berdakwah ini adalah salah satu tugas para rasul, ya, maka kita berusaha untuk mengikuti tugas mereka. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan
dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Imran ayat yang ke-110. Ayat surat Al-Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Kuntum kalian khaira ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang mungkar." Ini surat Al-Imran ayat 110 yang memerintahkan, yang Allah menyebutkan kepada kita semua bahwa kita adalah umat yang terbaik. Maka apa ciri khasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh pada manusia berdakwah. Ini dua ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Setelah itu beliau menyebutkan 3 hadis. Setelah 2 ayat beliau menyebutkan 3 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berdakwah, menyampaikan kebaikan kepada manusia, kepada siapapun dia. Yang pertama, an Abi Mas'udin Uqbah bin Amirin al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Artinya hadis dari sahabat, ingat nama sahabatnya, Abu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari. Abu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari, semoga Allah meridainya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, falahu misru ajli fa'ilihi, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Yang saya ulangi lagi, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukannya. Ini hadis riwayat Imam Muslim yang menunjukkan kepada kita, apakah itu? Orang yang dia menyampaikan kebaikan, maka ketika orang yang dia sampaikan itu melakukannya, maka dia pun juga mendapatkan pahala seperti orang yang dia dakwahin, orang yang dia sampaikan kebaikan tersebut. Maka inilah yang disebut dengan pahala jariyah yang terus mengalir. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, la yankusu dzalika min ujurihim syai'a, wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu, la yankusu dzalika min asanihim syai'a, akhrajahu Muslim. Yang kedua dari sahabat Abu Hurairah. Yang kedua sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an.
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man da'a ilal huda," barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, ya, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka pahalanya seperti pahala orang yang mengikutinya, la yankusu dzalika min ujurim syai'an, tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari pahala mereka. Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Sebaliknya, wa man da'a ila dolalah, barang siapa yang menyuruh kepada keburukan, kana alaihi minal ismi, maka baginya dosa, ya, maka baginya dosa mislu asami man tabi'ahum, yang seperti dosa orang yang mengikutinya, la yankusu dzalika min asamihim yan syai'an, tanpa mengurangi dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang ini hadis riwayat Imam Muslim, yang menunjukkan kalau kita menyampaikan kepada seorang, orang itu mengikuti kita, maka pahala kita dapatkan karena orang itu mengikutinya, dan pahala orang tersebut nggak akan berkurang terus. Kalau dia menyampaikan kepada orang lain, maka orang lain dapat pahala, orang yang pertama tadi juga dapat pahala, terus mengalir. Ini kalau kita menyampaikan kebaikan. Tapi kalau kita menyampaikan keburukan, kita sampaikan kepada seorang, lalu orang itu mengikuti keburukan itu, kita dapat dosa. Kalau dia cerita lagi pada orang lain, maka kita yang pertama tadi juga dapat dosa, dosa jariyah, dosa mengalir. Tinggal kita pilih, apakah kita mau menyampaikan kebaikan atau kita mau menyampaikan keburukan. Maka hati-hati, apalagi zaman sekarang ini. Maka hati-hati menyampaikan, jangan sampai keluar dari lisan kita menyampaikan suatu keburukan, padahal itu yang bisa menjadikan kita celaka nanti di yaumil akhir. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, yang masih keutamaan berdakwah, menyampaikan kepada manusia. An Abi Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi hujriha la yusalluna ala muallimin nas al khaira, akhrajahu Tirmizi wa qala hasanun sahih. Dari sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bakhili. Nama sahabatnya Abu Umamah Al-Bakhili, semoga Allah meridainya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Coba, ini semua malaikat ini. Wa ahlas samawati wal ard, dan penghuni langit dan bumi. Yang Allah beserta malaikatnya, beserta penghuni langit dan bumi. Hatta namlah fi hujriha, sampai semut, sampai apa? Semut-semut yang ada di lubangnya. La yusalluna ala muallimin nas, mereka semuanya bersolawat untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Yang ini hadis riwayat Imam Tirmizi,
dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Ini keutamaan orang yang dia mengajar kebaikan. Allah dan malaikatnya dan penduduk langit dan bumi beserta yaitu hewan, bahkan yaitu semut yang ada di lubangnya, semua bersalawat. Apa maksudnya salawat di sini? Yaitu mendoakan, memintakan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Orang yang dia mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka inilah diantara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 3 hadis yang sudah kita sebutkan. Ada 2 ayat dan 3 hadis yang terkait keutamaan mengajarkan kepada manusia. Asyarhu, yang kita akan bacakan penjelasannya yang secara singkat. Ta'limun nas umura dinihim wa da'watuhum ilal khairi huwa amalul anbiya alladzina arsalahumullahu li ajlih wa huwa a'damu wadifah. Beliau mengatakan menyampaikan kebaikan kepada manusia itu adalah menyampaikan kepada manusia perkara-perkara agama. Perkara apa? Agama, dan berdakwah kepada mereka untuk kebaikan. Dia adalah amalul anbiya, amalan para nabi yang Allah mengutus mereka untuk hal itu. Untuk apa? Berdakwah. Jadi para nabi diutus oleh Allah, tujuannya apa? Berdakwah, menyampaikan kebaikan kepada manusia. Wa hiya a'damu wadifah. Maka inilah tugas yang paling agung. Tugas yang paling agung yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahtarallahu laha. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, yaitu di antara yaitu makhluknya yang paling agung. Faman wafaqahu Allahu lisairi ala tariqihim fi ta'limin nasi dinaha wa irsadihim ilal khairi faqad nala khairan katsira. Maka barang siapa yang dia mengikuti apa yang mereka lakukan, yaitu mengajarkan manusia agamanya dan membimbing manusia kepada kebaikan, maka orang yang seperti itu maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Lima yahsulu bisababi nasril ilmi wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar minal khairi fil ardi. Karena ini merupakan sebab tersebarnya al-ilmu, tersebarnya ilmu dan amal ma'ruf nahi mungkar dan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Dan yang paling terpenting lagi adalah sebagai bentuk untuk menegakkan hujjah Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Jadi kalau ada orang nanti bertanya, saya enggak tahu, maka enggak ada alasan lagi. Kenapa? Karena sudah diutus para nabi dan banyak para dai, orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Ini penjelasan secara umum. Baik, kita akan sampaikan al-fawaid itu. Nah, ini paling penting yang perlu dicatat. Yang pertama, faedah yang pertama, inna ta'liman nasi al-khair min amalil anbiya. Baik. Pertama, sesungguhnya mengajarkan manusia suatu kebaikan, maka itu adalah amalan para nabi. Maka di sini kita disuruh untuk mengikuti jejak mereka. Ya, makanya dalam faedah ini kita disuruh untuk mengikuti siapa? Jejak para nabi. Ya. Ada seorang bertanya kepada kita, berarti Ustaz, berarti kita harus jadi ustaz dong kalau gitu. Kita katakan tidak. Berdakwah, menyampaikan kebaikan gak harus jadi ustaz. Silahkan kalian, ada yang mau jadi dokter silahkan. Jadi dokter, kalian berdakwah dengan sesuai kemampuan kalian. Dokter sekaligus berdakwah. Dokter hafiz Al-Quran. Ya.
Berdakwah melalui wasilah. Ya mau jadi misalnya polisi, silakan jadi polisi. Polisi yang hafiz Al-Quran. Ya berdakwah. Jadi nggak harus yaitu menjadi seorang ustaz, tidak harus. Maka silakan berdakwah sesuai dengan kemampuan. Karena kita nggak tahu di antara kita mungkin ada yang menjadi yaitu tentara, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi peternak, ada yang menjadi bos, ada yang menjadi konglomerat. Enggak tahu ini wajah-wajah konglomerat atau wajah-wajah apa ini. Maka di sini ingat, berdakwah ya dimanapun kita berada, apapun posisi kita, dimanapun kita berada, apapun kedudukan kita, kita harus berdakwah. Kenapa? Karena dakwah ini tugas kita semua. Bukannya itu tugas ya, tugas siapa? Bukan hanya tugas itu seorang ustadz, guru, tidak. Semuanya itu adalah ya berdakwah melalui kemampuan kita masing-masing. Ya sama dengan seorang perempuan. Ya, mungkin ada yang jadi ustadzah, mungkin ada yang menjadi bidan, ya. Sambil yaitu apa? Ngurusin misalnya ibu yang lagi apa? Mau melahirkan. Nah, sampaikan di situ, dibacakan ayat Al-Qur'an. Bidan hafiz Al-Qur'an. Dokter, silakan dokter. Dokter gigi, dokter hewan. Ya. Hafiz Al-Qur'an. Maka ingat, menyampaikan kebaikan, dakwah para nabi. Ingat itu. Kalian nanti keluar dari pondok ini lulus, ingat, berdakwah itu tugas kita semua. Sampaikan kebaikan, apa yang sudah kalian dapatkan di sekolah, di pondok ini, maka sampaikan. Walaupun itu cuma sedikit, sampaikan, karena tidak tahu. Mungkin itu sedikit, nggak taunya itu bisa menyentuh jiwa seseorang yang dia akhirnya berubah menjadi orang yang baik. Maka itulah tadi disebutkan amal jariyah. Faedah yang kedua, fadlu ta'limin nas umura dinihim haitsu man 'allama ilman au da'a ila huda falahu mislu ujuril 'amilina bihi. Yang kedua, yaitu faedah kedua, fadlu ta'limin nas, keutamaan mengajari manusia umur dinihim, urusan agama mereka, ya, urusan agama mereka. Haitsu man 'allama ilman, ya, tentang orang yang dia, ya, tentang orang yang mengajarkan ilmu atau mengajak kepada kebaikan, pahalanya seperti orang-orang yang melakukannya. Ini disebutkan yang kedua. Jadi keutamaan mengajari manusia perkara agama mereka, apa tadi? Sesungguhnya orang yang dia mengajarkan ilmu atau menyuruh kepada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Coba misalnya kalian mendakwahi seseorang, menyampaikan kepada seorang, lalu orang itu sampaikan kepada orang lain, lalu orang lain itu menyampaikan kepada orang lain, terus dan seterusnya sampai ribuan orang, maka kalian dapat pahala tadi seperti orang-orang yang melakukannya, dan orang yang melakukannya itu tidak berkurang pahalanya. Kalian terus walaupun sampai kalian meninggal dunia. Makanya pahala itu, amalan pahala itu ada dua, ada amalan yaitu pahala apa? Yang sabitah, ada yang dia jariyah. Jadi ada pahala kita hanya dapat di dunia. Misalnya kita ngasih makan, dengan makan itu dia bisa tumbuh, ya, maka dia dapat pahala saat itu saja. Tapi ada pahala yang dia mengalir, contohnya apa? Ilmu, dia sampaikan kepada si A, si B, terus mengalir sampai dia meninggal. Itulah namanya amal jariyah. Atau kita bersedekah. Sedekah itu bisa sama, ada sedekah jariyah, ada sedekah sabitah. Sedekah yang dia cuma dapatnya di dunia, tapi ada yang namanya sedekah jariyah. Misalnya apa? Kita berinfak misalnya untuk bangun masjid, masjidnya dipakai terus sampai kita mati.
sampai kita meninggal dipakai terus sama orang, itu namanya amal sedekah jariah. Tapi kalau kita ngasih sama teman kita, nih duit 500 beli kue, dapat pahala itu aja. Tapi enggak mengalir, itu namanya sedekah sabitah. Hanya itu saja kita dapat pahalanya. Maka berdakwah pahalanya terus mengalir dengan syarat. Apa syaratnya? Ikhlas. Ini yang paling penting, Dan ini sudah kita bahas di poin yang pertama di pembahasan yang sebelumnya. Faedah yang ketiga, ini ada 4 faedah ini. Idamu ajri muallimin nasil khairi haitsu yusni alaihi Allahu ta'ala wa yastaghfiru lahu ahlus samawati wal ardi lima yahsulu fil ardi minal khairi min nasril ilmi. Artinya keagungan atau besarnya agungnya atau besarnya pahala orang yang mengajari manusia kebaikan. Besarnya agungnya pahala orang yang mengajari manusia kebaikan. Apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memujinya. Allah memujinya dan penduduk langit dan bumi memintakan ampun untuknya. Memintakan ampun untuknya agar terwujudnya kebaikan di muka bumi ini karena dia menyebarkan ilmu. Ini faedah yang keempat. Besarnya pahala. Jadi pahala yang sangat besar. Orang yang mengejar kebaikan, pahala yang besar sekali, Allah memujinya. Coba Allah memuji siapa? Ini orang yang dia berdakwah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebaikan, Allah puji. Bahkan penduduk langit dan bumi memintakan ampun. Coba, mungkin teman kita nggak pernah mendoakan kita, tapi di saat kita berdakwah, menyampaikan kepada teman kita, kita menyampaikan kepada orang lain, ini secara otomatis penduduk langit dan bumi sampai apa tadi? Semut memintakan ampun untuk siapa? Untuk orang yang dia mendakwahkan, mendakwahkan, yaitu agar ilmu itu tersebar di muka bumi ini. Warabi'u, yang keempat, fadlu da'wati ilallah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Keutamaan, yang keempat, keutamaan berdakwah kepada Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini keutamaan di saat kita berdakwah yang telah disebutkan tadi, yang sangat banyak sekali yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bergegas dan berusaha bagaimana kita mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Namun tentu dalam berdakwah, ingat tadi, jangan sampai kita menjadi orang yang sudah kita sebutkan dahulu. Dalam hadis yang sudah kita sampaikan dahulu di pertemuan pertama, 3 orang yang salah satunya adalah orang yang dia belajar menuntut ilmu, berdakwah, menyampaikan, namun tujuannya adalah supaya terkenal, supaya namanya dikenang. Ingat, berarti ini tujuannya adalah riya. Maka orang seperti ini enggak dapat pahala, bahkan nanti dapat siksa. Ingat, tujuan kita berdakwah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dunia dan bukan untuk mengharapkan pujian manusia. Makanya yang Allah puji, yang Allah puji dan penduduk langit dan bumi itu beristighfar, itu mereka yang menyampaikan kebaikan karena ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ikhlas
berdakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat keutamaan tadi. Oleh karena itu harus menghiasi diri kita. Kita mulai agar ilmu kita berkah sekarang, mulai diri kita ikhlas. Nanti kita amalkan, lalu kita dakwahkan. Ingat, sudah kita belajar salah satu kaidah bahwa sebelum kita beramal, sebelum kita berdakwah, maka ingat ilmu nomor satu. Setelah ilmu adalah apakah itu? Kita amalkan, kita praktekkan, dan yang ketiga baru kita dakwahkan. Jangan sampai kita bilang sama orang lain, wahai fulan, salat, kita sendiri nggak pernah salat. Ini yang menjadi bumerang bagi orang yang dia menyampaikan kebaikan, namun dia sendiri nggak pernah melakukannya. Wahai fulan, ayo kita bersedekah, dia sendiri nggak pernah sedekah. Yang dia menyuruh seorang misalnya harus berkata yang baik, nah dia sendiri nggak pernah berkata baik. Maka ingat, berdakwah harus kita iringi dengan amal perbuatan kita. Dan itu semua kembali kepada tadi. Apa itu ilmu? Sama sekarang kita semua ini. Kita menuntut ilmu sekarang. Ya, maka untuk menunjukkan bahwa ilmu kita ini berkah atau tidak, maka lihat apakah kita amalkan atau tidak. Kalau kita amalkan berarti ilmu kita berkah. Kalau kita sampaikan banyak orang mengikutinya, ingat, dakwah ini bukan nyari jumlah pengikut yang banyak. Ingat, kita tugasnya cuma menyampaikan. Adapun masalah itu diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan siapa? Urusan siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas sampaikan, balighu ani walau ayah, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang keras, bukan cara yang mukanya serem, bukan dengan cara yaitu kasar. Kenapa? Karena dakwah Rasul itu dengan cara yang lembut. Maka inilah keutamaan kalau kita mengajarkan kepada manusia. Maka dari sini bahwa ilmu yang harus kita miliki ada 3. Ingat, ilmu yang kita miliki harus ada 3. Yang pertama adalah ilmu apa yang akan kita sampaikan. Kita mau menyampaikan tentang masalah zakat, kita harus tahu ilmunya. Jangan sampai kita bilang ini zakat, ini, ditanya berapa nisabnya. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ngomongnya kenceng, ditanya masalah zakat, wallahu a'lam bishawab. Maka di sini harus tahu ilmunya. Iya. Ini pertama, mengetahui apa yang akan dia sampaikan. Ini pertama. Yang pertama ilmu apa yang akan dia sampaikan. Yang kedua, ilmu cara menyampaikan. Ilmu cara menyampaikan. Bagaimana cara menyampaikan? Ini yang kedua yang harus kita ketahui saat kita mengajari manusia. Mengajari anak SD beda ngajarin anak SMP. Anak SMP sama juga, yaitu beda ngajarin anak SMA. Beda juga ngajarin nenek-nenek atau kakek-kakek. Kalau anak SD tunjuk aja, nenek-nenek diginiin, wah gini jawaban dia. Ya, masa nenek-nenek didakwain, yang anak SD mungkin disilahkan di situ. Ini anak SD. Ketika kita menyampaikan, misalnya ada seorang bertemu anak SD, silakan. Tapi ketemu nenek-nenek, yang langsung kita dakwain, "Oh nek, nggak boleh gitu ya nek." Ya sudah. Nenek itu pasti bilang apa? Kamu bilang gini. Kenapa? Berarti kita belum tahu bagaimana cara menyampaikan. Karena dakwah, ilmu bukan hanya apa yang kita sampaikan, juga harus tahu ilmu bagaimana cara menyampaikan. Rasulullah bagaimana beliau menyampaikan? Beliau beda-beda. Ada orang awam, ada orang yang sudah ngaji, yang sudah mengerti. Ya. Coba kisah orang Badui kencing di mana? Di masjid. Beliau biarkan karena tahu
orang awam, orang yang mereka jauh dari ilmu, makanya dibiarkan kencing sampai selesai dulu. Coba kalau ada sahabat yang kencing di situ, beda perilaku yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini perlu kita belajar namanya ilmu, bagaimana cara menyampaikan. Nah, sama santri ini, kalian harus bedakan ketemu sama saudara teman kalian, sama orang tua kalian jangan disamakan. Kalian ketemu sama teman kalian menyampaikan, kamu itu harus gini, silakan. Tapi nanti ketika pulang ketemu orang tua, jangan cara kalian sama teman kalian disamakan sama orang tua. Caranya itu berbeda. Ya, makanya banyak yaitu rusak itu diantaranya tadi, orang baru tahu ilmunya, semangat, udah langsung dia, nggak boleh, haram, ini haram. Nggak seperti itu. Ilmu itu perlu tadi cara yang santun, yang bagus, ya. Itulah dakwah siapa? Para rasul. Yang ketiga, setelah ilmu apa yang akan dia sampaikan, ilmu bagaimana cara menyampaikan. Yang ketiga, ilmu siapa yang akan dia sampaikan. Maksudnya apa di sini? Mengetahui siapa yang akan dia sampaikan. Seperti Rasulullah ketika beliau menunjuk Mu'adz bin Jabal, maka Rasulullah menyampaikan, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi mereka ahlu kitab. Rasulullah menyampaikan terlebih dahulu apa tujuannya? Agar Mu'adz bersiap-siap belajar bagaimana mereka, bagaimana perilaku mereka, bagaimana kebiasaan mereka, agar di situ Mu'adz bisa iqamatul hujjah. Jangan sampai mendatangi mereka nggak taunya nggak sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Maka disinilah penting. Makanya dalam berdakwah 3 tadi yang wajib kita miliki dimanapun kita berada. Ya, dan silahkan balighu ani walau ayat, sampaikan. Jangan menunggu ketika berdakwah. Ingat, kebaikan jangan sampai menunggu. Nggak usah kita jauh-jauh. Santri sudah tahu ada temannya misalnya buang sampah, baik atau buruk buang sampah itu sembarangan? Ya syabab, baik atau buruk? Sudah tahu itu keburukan, tidak harus menunggu. Ya, tidak harus menunggu ustadz, nggak harus menunggu yaitu orang lain. Apa yang kita lihat kita sampaikan kepada teman kita. Wahai temanku, tolong buang sampah di tempatnya. Ini diantaranya apa? Menyampaikan, mengajari kebaikan. Jangan kita biarkan suatu keburukan. Ingat, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau suatu keburukan itu sudah dibiarkan, maka tunggu waktunya. Ya, maka tunggu waktunya, kita akan mendapatkan keburukan yang luar biasa, bahkan lebih besar. Maka inilah yang patut kita perhatikan. Makanya menyampaikan kebaikan dimanapun kita berada, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah menyebutkan, Allah Subhanahu Wa sebutkan, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Apa amalan umat yang terbaik? Apa amalan umat yang terbaik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Ingat itu. Itu umat yang terbaik, manusia yang terbaik, generasi terbaik. Kuntum khaira ummah, ingat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang baik dan mencegah suatu kemungkaran. Tentu tadi ada, ingat 3 tadi, semua dibatasi dengan 3 tadi. Jangan sampai kita yaitu berdakwah menyampaikan dengan sesuai hawa nafsu kita. Maka ini secara singkat penjelasan di Yaumu Salis, ya, di
pertemuan yang ketiga yang intinya adalah keutamaan orang yang dia menyampaikan kebaikan dan berdakwah kepada manusia, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yaitu orang-orang yang menyampaikan kebaikan dimanapun kita berada, baik itu kita menjadi seorang dai, kita menjadi seorang ustadz, atau kita menjadi atau sebagai apapun kita, profesi apapun kita, maka itulah dakwah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tip. Sudah selesai, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua, dan langsung kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.